Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, sami'allahu liman da'a. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral ikhwah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, shaimin shaimat, qaimin qaimat, jamaah salat Isya, jamaah qiyamul lail yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas semua limpahan nikmat, atas semua cucuran rahmat, atas semua pemberian yang besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita fasilitas kehidupan, dan memberikan kepada kita panduan kehidupan yang kebenarannya mutlak dan hakiki, sehingga terjamin kemuliaan, terjamin kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Beruntunglah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan benar sesuatu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dengan tegas dan jelas yang salah menurut Allah itulah yang kita hindari, itulah yang kita jauhi, itulah yang kita berusaha untuk tidak melakukan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mizanul akbar, timbangan besar kehidupan, ukuran benar, ukuran salah. Allah telah memberikan aturannya jelas, tegas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti ditinggalkan. Tetapi tidak hanya sebatas itu, Allah juga menjadikan contoh di tengah-tengah kita agar lebih mudah kita melaksanakan syariat, agar lebih mudah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh sempurna yang tanpa cacat itu adalah peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah, kalau nanti Allah mengadab kita itu bukan karena zalimnya Allah Subhanahu wa taala, tapi itu karena keadilannya Allah. Aturannya sudah disampaikan, contohnya sudah ada. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak, itu saja. Inilah Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu mencari tahu apa yang dilakukan, apa yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita tahu itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, itulah kebenaran yang hakiki, itulah kebenaran yang absolut, itu kebenaran yang mutlak, tidak mungkin salah. Karena aturannya dari yang menciptakan dunia dan seisinya, dan yang mencontohkan adalah seorang utusan Allah yang disempurnakan, yang ma'asum, yang tidak bermaksiat kepada Allah sedari dilahirkan sampai meninggal, yakni baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita? Terkadang kita begitu senang berada di bulan Ramadan, begitu bersemangat kita melakukan kebaikan. Begitu di bulan Ramadan, begitu mudah kecenderungan kita untuk melakukan kebaikan. Bersedekahnya mudah, sholatnya mudah, puasanya pun kita sanggup, bahkan qiyamul lail, bahkan tilawah Al-Quran dan yang lainnya. Tetapi kadang mampir dalam kehidupan kita, begitu malas kita beribadah, begitu dekat kita kepada maksiat, kekuatan ibadah itu berkurang, kecenderungan itu pun berpindah. Apakah ini tanda kemudian kita min ahlin nar? Orang yang sudah dicap ahli neraka atau yang lain? Atau pernah kita berbuat maksiat,
pernah kita berbuat dosa. Allah berfirman tentang ini di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu selain Nabi Muhammad SAW, Nabi Ma'sum tadi, uswah hasanah, contoh yang kamil, contoh yang sempurna. Tetapi selain Nabi Muhammad SAW, katakanlah kita di dalamnya, kata Allah, diilhamkan pada diri manusia itu. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Diilhamkan kepada diri manusia itu kecenderungan untuk berbuat fujur, yakni kecenderungan untuk berbuat dosa, kecenderungan untuk berbuat maksiat itu ada pada diri kita. Wa taqwaha, dan kecenderungan berbuat baik. Disebutkan kecenderungan berbuat buruk di awal agar kita lebih hati-hati, agar menjadi sebuah kewaspadaan pada diri kita, agar kita bisa memotret keadaan diri kita. Memang begitulah manusia. Kadang semangat sekali untuk berbuat ibadah, kadang malas luar biasa. Kadang-kadang kita bisa baca itu Quran 1 juz, kadang-kadang baru melihat mushaf ngantuk. Kadang kita bersemangat ke masjid luar biasa, tetapi kadang-kadang suara azan terdengar, kita belakang nggak dengar. Dari luar rumah masuk ke dalam, kirain mau ngambil sarung biar nggak terlalu kedengeran itu suara azan. Kadang-kadang begitu. Ini ada apa? Maka kata para ulama ahli hikmah, di dalam diri manusia berdasarkan ayat ini ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat syaitaniyah, yang kedua adalah sifat rabbaniyah. Sifat syaitaniyah adalah kecenderungan untuk berbuat maksiat dan mengajak orang untuk berbuat maksiat. Itu sifat syaitaniyah. Udah dia males sholat taraweh, kemudian ngajak-ngajak orang untuk sholat, nggak sholat taraweh. Ada tuh pada diri kita tuh banyak. Wallahu alam, tergantung kadar keadaannya. Entarlah, masih muda qiyamul lail, entar aja. Sekarang mah keliling-keliling aja tuh depan ruko penuh. Sifat-sifat syaitan ada pada diri kita. Dan ada sifat-sifat rabbaniyah, yakni sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ketaatan, sifat-sifat kepatuhan, sifat-sifat ingin mendekat dengan Roh. Itu juga ada pada diri kita. Maka Allah pun membuat satu mekanisme, membuat satu sistem agar yang dominan pada diri kita adalah sifat rabbaniyah. Sistem dan mekanisme itulah yang namanya syariat, yang namanya agama. Agar hilang sifat-sifat bakhil pada diri kita, maka disyariatkanlah kita dipaksa berzakat dan disunahkan bersedekah. Agar hilang sifat-sifat sombong, takabur, kibir dan yang lainnya pada diri kita, maka disyariatkanlah kemudian sholat. Dan itu sering sekali, sehari lima kali, yakni untuk menekan, mengurangi sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan sifat-sifat keberpisahan, pergesekan, perpecahan yang ada pada diri kita. Maka disyariatkanlah haji, disyariatkanlah umroh yang di situ ada kebersamaan, disyariatkanlah sholat berjamaah, disyariatkanlah sholat Jumat yang di situ kita bisa merasakan betapa indahnya kebersamaan. Yang semua itu adalah tadi untuk menekan sifat-sifat syaitaniyah, memaksimalkan, menstimulan sifat-sifat rabbaniyah pada diri kita. Pada akhirnya menjadi manusia unggulan yang dekat dengan Allah, yang kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau sudah merasakan kedekatan, kekariban dengan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah sedang dominan sifat-sifat rabbaniyah.
kita latih terus, kita tarbiyah terus, kita didik terus, akhirnya istiqomah kita pada kondisi, pada sifat, pada sikap ini pun begitu, kadang-kadang berkurang dikit. Jangan sedih, ya. Jangan frustasi. Kadang-kadang berkurang sedikit. Ini terjadi zaman sahabat. Jangankan kita, sahabat pun begitu. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersilaturahmi, berziarah kepada sahabat Hamdalah. Kaifa haluka ya Hamdalah? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gimana keadaanmu hari ini Hamdalah? Kata Hamdalah, di luar perkiraan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Hamdalah, ya Abu Bakrin, qad nafaqa Hamdalah. Sungguh telah munafik Hamdalah. Kenapa? Kenapa rupanya kau mengatakan dirimu munafik? Sifat yang ngeri. Nafaqa Hamdalah. Hamdalah telah munafik Abu Bakar. Apa sebabnya? Saya ini kalau dekat dengan Rasulullah, bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW, begitu tergambar neraka, begitu tergambar surga, nggak ada keinginan lain kecuali beribadah saja. Itu kalau bermajlis dengan Nabi, keluar saja, kembali ke keluarga, kembali ke maisha, kembali bekerja, itu agak berkurang sedikit. Kayaknya munafik Hanzalah nih. Kata Hanzalah, apa kata Abu Bakar? Ya Hanzalah, kalau keadaanmu seperti itu, maka saya juga sudah munafik. Kadang-kadang kalau kembali ke keluarga, bermain keluarga, kembali ke pekerjaan, lupa lagi jalan ke masjid. Lupa jalan ke masjid. Ini bahaya ini. Maka ngadulah dua sahabat yang mulia ini kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah keadaannya. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Hanzalah bal sa'atan. Ya Hanzalah, ya Abu Bakar, sesaat. Kadang begitu top keimanan, begitu top keinginan beribadah, kadang berkurang sedikit. Itulah manusia. Kalau kamu tetap di keadaanmu yang awal tadi, la safahatkal malaikah. Kalau engkau tetap seperti itu, maka menyelami engkau malaikat-malaikat Allah. Ya engkau bukan lagi manusia, engkau malaikat. Terus bagaimana kalau begitu? Maka jangan jauh-jauh dari tempat di mana kita merasa semangat untuk beribadah, di mana titik tertinggi keimanan kita. Inilah yang kita upayakan, inilah yang kita cari, inilah yang kita bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terus saja. Kadang-kadang ya Allah, ini dua azan tadi udah tiduran lagi, tapi keingetan dulu nggak sholat jemaah lagi. Gimana nih, telat udah jalan ke masjid. Satu amal ibadah yang diterima oleh Allah akan melahirkan ibadah yang lain. Kadang-kadang kita mau ngaji tapi ngantuk banget, ya Allah, tarawih ngantuk banget, malah mending ngantuk luar biasa. Efek lontong kan. Jangan, kayaknya percuma deh, gitu. Kayaknya percuma deh, kalaupun saya ke masjid nanti ngantuk, biarin, jalan. Berangkat ke masjid, berangkat ke majelis, ngantuk tidur. Ya. Kalau bisa sambil berdiri. Jadi, kenapa? Karena kita nih butuh keadaan, butuh situasi, bahkan kita butuh orang yang membawa kita untuk istiqomah dalam ketaatan itu. Apa kata ulama? Untuk menjaga itu keadaan ini, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sesuatu seperti yang biasa kita lakukan secara keseluruhan, secara sempurna, jangan tinggalin semuanya. Misalkan kita biasa istiqomah, kalau malam mau tidur tuh baca 100 ayat kah, atau baca waqiah, atau baca tabarok yang lainnya. Di malam itu ngantuk sekali, capek sekali. Baca walaupun 1 ayat, baca walaupun dua ayat. Habis 2 ayat, sadaqallahul adzim, tidur. Ya. Besok kita akan mampu memulai lagi. Kita biasa qiyamul lail, Ustaz malam ini capek banget, lelah banget, pekerjaan luar biasa. Qiyamul lail walau rakaatan, kata Nabi kan gitu. Salat witirlah meskipun 1 rakaat untuk menjaga keistiqomahan. Maka mudah-mudahan nih. Poinnya adalah jangan sedih dengan frustasi ketika kadang-kadang terjun, tapi jangan dibiarkan terjun bebas. Buru-buru datang ke masjid, buru-buru datang ke majelis, buru-buru bermajlis dengan guru, dengan ulama, buru-buru datang. Kebiasaan kami itu kalau lagi malas sekali, kita datang ke guru minta dimarahin. Guru, marahin saya deh. Kenapa? Lagi malas. Udah, marah pulang, insya Allah seger.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita butuh seperti itu. Ya, maka hadirin Allah anugerahkan kepada kita Ramadan adalah untuk menekan sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita dan untuk meningkatkan sifat-sifat rabbaniyah, sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dan manfaatnya dan mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini mampu kita raih kemuliaan. Allah janjikan maghfirah, kita berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.